Halo penikmat film, balik lagi bersama gua Hadit Movie Time di ruang film. Yuk masuk, silakan. Oke, penikmat film, balik lagi nih sama gua Hadit. Dan kali ini di era pandemi seperti ini kita akan coba cek jumlah penonton film Indonesia. Kita tahu sendiri ya, bioskop sudah lama nggak buka dan di masa pandemi ini baru beberapa bulan belakangan ini dibuka, beberapa minggu sih lebih tepatnya. Tapi kita pengen lihat nih apakah jumlah penonton film Indonesia sudah ada yang mencapai sejuta. Kita tahu sendiri ya, di tahun 2019 akhir itu kita banyak banget film Indonesia yang mendapatkan 1 juta penonton. 1 juta penonton itu sebagai standar dari film itu box office atau tidak di Indonesia. Nah, di masa pandemi kali ini mendapatkan 1 juta itu sangat sulit ya. Jadi mungkin kita akan cek nih berapa jumlah penonton hingga saat ini di November tahun ini. Dan hanya beberapa film juga yang tayang di bioskop di tahun ini. Dan beberapa film lain ada yang main di festival, ada juga yang tayang di digital streaming. Tayangan digital streaming seperti Netflix, Disney Plus, Klik Film, dan lain-lain ya, GoPlay dan lain-lain. Jadi coba kali ini gue penasaran juga nih, kalian penasaran gak sih data dari jumlah penonton di tahun 2021 ini hingga November? Dan mungkin nanti akan gue update lagi di awal Januari ya. Kita akan lihat sampai Desember ini berakhir. Tapi untuk sementara kita sampai November aja dulu edisi kali ini ya. Yaitu data film Indonesia tahun 2021 sementara. Langsung saja di daftar film. Oke, kita mulai dari urutan ke-15, yaitu ada film Akhirat Love Story yang berjumlah 22.557 penonton. Wah, film ini sangat menarik ya, karena film ini bertemakan drama romantik, cuman ada fantasinya nih. Menceritakan tentang dua sejoli yang di mabuk asmara, namun mereka ingin menikah dan dipisahkan oleh maut. Nah, ceritanya ini akan berkonflik ketika mereka mengalami kecelakaan dan apakah mereka akan dipertemukan lagi di akhirat. Nah, drama percintaan romans ini yang mengandalkan sedikit visual yang unik ya dari segi perfilman Indonesia. Ada fantasinya masalahnya di sini. Mereka ingin mengeksplor percintaan mereka dari dunia hingga akhirat. Wah, gambaran akhiratnya seperti apa nih? Unik sekali. Ya kita tak tahu ya. Coba kita nanti tonton lah. Gue juga penasaran sih sama film Akhirat Love Story ini. Film ini dibintangi oleh Adipati Dolken dan juga Della Dartian. Ada juga sutradara sekaligus penulisnya yaitu Jason Iskandar. Nah, film ini diangkat dari novel bestseller ya yang laku terjual. Menarik juga sih, film yang bertemakan drama percintaan, teman ada fantasinya. Oke, lanjut ke nomor 14, kita punya film horor. Film kedua yaitu Titisan Setan yang berjumlah 24.186 penonton. Masih kecil ya. Lanjut di nomor 13 kita juga punya Datung, Misteri Ayunan Nenek. Wah, horor lagi. Ya, gak ada film lain sih, makanya yang bercokol di tangga 13 ini masih tetap horor. Yaitu dengan jumlah penonton 25.720 penonton. Ya, lanjut aja kita ke nomor 12, masih film horor, yaitu Jangan Sendirian. Film horor lagi. Dengan jumlah 28.938 penonton. Dan di nomor 11 kali ini ada drama percintaan lagi seperti biasa, Indonesia penuh drama. Dear Imamku, 35.514 penonton. Dari posisi 15 sampai 11 ini yang menarik cuman Akhirat Love Story kalau bagi gua. Kalau bagi kalian gimana nih? Masih didominasi oleh film horor, namun ada 2 film drama romance.
Oke, kita lanjut ke nomor 10, yaitu ada Seperti Dendam Rindu Harus Dibayar Tuntas. Film festival ini baru aja tayang beberapa minggu yang lalu dan baru saja mendapatkan 38.300 penonton saja. Sayang banget ya, film yang menurut gue sih menarik banget, cuman sayang kurang diapresiasi karena banyak mungkin yang berhemat di masa pandemi ini untuk menonton film-film yang lebih hype seperti Eternal atau film-film luar lainnya, Venom dan lain-lain untuk diutamakan sama mereka. Jadi film-film festival semacam ini selalu sepi. Cuman biasanya sih kalau sepi itu sekitar 200-300an lah ya. Cuman kalau sekarang 100 aja nggak nembus. Ya, Seperti Dendam Rindu Harus Dibayar Tuntas ini diperankan oleh Martin Leo, Lydia Sheryl, lalu ada Reza Rahardian juga, Ratu Felistia dan lain-lain. Dan ditulis oleh Edwin dan disutradarai juga oleh Edwin sendiri ya. Nah, film ini sebenarnya menarik ya. Jadi kalau menurut gua sih kalian harus menonton film-film festival lah biar tahu bagaimana perbedaan kualitas film Indonesia yang layak ditonton sama film Indonesia yang bukannya nggak boleh ditonton sih, tonton aja, cuman ekspektasi kalian harus diturunin. Namanya juga film Indonesia ya, mereka masih berkembang lah jatuhnya. Cuman udah banyak kok yang udah diapresiasi dan sudah go internasional. Jadi kita harus terus support film Indonesia supaya terus maju. Yang 9 ada Terima Kasih Emak, Terima Kasih Abah. Wah, film ini juga sebenarnya udah tayang di pertengahan pandemi ya, ketika pandemi lagi baru mulai, cuman sempat stop bioskopnya, lalu sempat dibuka beberapa saat. Nah, ini film ini tayang di edisi Lebaran seharusnya. Ya, Terima Kasih Emak dan Abah ini hanya mendapatkan sekitar 38.414 penonton saja. Ya, ini film masih menceritakan tentang keluarga Cemara juga ya, tapi yang versi originalnya. Kan ada keluarga Cemara yang diperankan Agus Tinggo dan Nirina Zubir tuh. Nah, kalau yang ini versi yang lebih original dari sinetron sebelumnya ya, yang diangkat di layar lebar. Selanjutnya di urutan 8 ada Pintu Surga Terakhir, filmnya Dua Sejoli, yaitu Cut Meyriska dan Roger Danuarta, serta ada juga si Om Indronya, karena ini film drama komedi lah ya, bisa disebut seperti itu. Ya, film dari Om Indro ini hanya mendapatkan sekitar 43.078 penonton saja. Sayang banget nih, peringkat 8 tapi hanya menembus 40.000. Ya, menurun drastis lah dari beberapa tahun ke belakang, apalagi tahun 2020 sama sekali nggak ada penonton karena ditutup total ya. Ya, semoga aja cepat bangkit ya. Selanjutnya di urutan 7 ada Kadet 1947. Nah, ini film bagus banget nih, bertemakan perjuangan. Film tentang prajurit binaan di tahun 47 Angkatan Udara ya. Ini bagus banget nih filmnya. Kalau secara visual bagus, secara pemerannya juga oke juga nih, ceritanya juga bisa dikatakan berkualitas lah. Namun sayang hanya mendapatkan 70.458 penonton saja. Dan di posisi ke-6 kita punya filmnya dari Nirina Zubir nih. Nirina Zubir juga lagi laku-lakunya nih pada tahun ini. Sayang banget ya, hanya dapat sekitar 76.614 penonton di era pandemi seperti ini. Film ini juga tembus di Festival Film Indonesia. Sebenarnya secara kualitas acting mereka berkualitas semua sih. Dan secara cerita juga bagus. Cuman saingannya itu lebih berat lagi, lebih bagus lagi. Jadi Paranoia ini sempat gagal juga lah di festival. Cuman tetap berkualitas karena namanya film festival selalu berkualitas. Oke, kita lanjut lagi ke posisi 5. Posisi 5 ada Losmen Bubroto yang mendapatkan jumlah penonton sekitar
116.123 penonton. Wih, akhirnya ada yang tembus 100.000 juga ya. Walaupun udah mencapai angka kelima. Ya, film Lost Man Bobrokto ini diperankan oleh dua Maudy, yaitu Maudy Ayunda dan Maudy Kusnaidi. Dan juga ada Putri Marino serta Matias Mucus. Film ini sungguh sangat menarik ya, karena suguhan visualnya bagus banget. Setting, production value-nya, latarnya, ceritanya, konfliknya sangat menarik. Karena ini menceritakan tentang drama keluarga yang kental sama budaya Jawa. Sangat menarik nih film Lost Man Bobrokto ini. Patut dinantikan dan masih tayang juga sih di bioskop, beberapa bioskop lah. Gue juga sempat ketinggalan. Nanti jika ada kesempatan, jika tayang di beberapa digital streaming, mungkin gue akan coba melihat betapa berkualitasnya film ini. Oke, yang selanjutnya di posisi 4 ada Kuyang The Movie nih. Kuyang The Movie mencapai 126.108 penonton. Wah, ini menarik juga ya. Film horor tapi bisa nembus 100.000 di era pandemi. Posisi 4 pula. Wah, itu sangat bagus ya. Cuman ya filmnya sih kalau menurut gua sih bukan selera gua lah ya. Visualnya masih kurang rapi, cuman mereka sudah berusaha semaksimal mungkin menampilkan sosok Kuyang ya. Kuyang itu kan fantasi banget ya. Dari gambarnya, kalau bagus banget, kalau kurang ya mungkin bisa jauh lebih baik. Lanjut nih, di urutan ketiga kita punya Tarian Lengger Maut. Tarian Lengger Maut ini menempati posisi ketiga yang diperankan oleh Della Dartian dan Reval Hadi, dan juga disutradarai oleh Yongki Ongestu dan juga Natalia Utama. Wow, penulisnya ya itu Natalia Utama itu. Tarian Lengger Maut ini kayaknya sih setahu gua, seingat gua sempat tayang di era sebelum penutupan bioskop ya, di era akhir-akhir awalnya pandemi. Ya udah bagus lah, dapat 200.000 penonton. Cuman masih kurang greget gitu ya, posisi 3 cuma dapat 200. Oke, lanjut nih ke posisi 2. Film Yois Band 3. Wow, Yois Band 3 ini film yang paling baru di minggu ini, sudah mencapai 271.834 penonton. Film Yois Band 3 ini bisa juga disusul lagi nanti sama film Yois Band Final ya. Masih di filmnya Bayu Skak tentu saja. Ntar ada sesi khusus lah untuk gua lihat dan kita review film ini. Oke, kita lanjut lagi ke posisi 1. Posisi satunya kita punya film yang di luar dugaan, ada film animasi. Film animasi yang juga tembus ke Festival Film Indonesia sebagai film animasi terbaik tahun ini. Luar biasa loh, udah menang nominasi. Di bioskopnya juga diapresiasi juga. Cukup banyak untuk film animasi ya, yaitu sekitar 440.109 penonton. Dan selamat sekali lagi untuk Nusa. Posisi 1 sementara data penonton film Indonesia di tahun 2021 ya. Sementara loh, karena di Desember ini kita masih banyak film-film yang akan tayang, seperti Magnum 2, ada film Teka-teki Tika, Yois Band Final juga masih tayang, dan beberapa film-film lain yang akan tayang di bulan Desember ini banyak banget. Jadi kita lihat apakah posisi Nusa tergeser atau akan tetap di posisi 1 sampai selesai tahun penutup 2021 ini. Dan gue berharap sih lebih lah ya, jadi Nusa tergeser, jadi ada yang tembus 1 juta. Tapi kalaupun Nusa posisi 1 juga sudah lebih baik lah untuk di masa pandemi seperti ini ya. Oke, itu dia keseluruhan dari jumlah penonton film Indonesia dari posisi 15 sampai posisi 1 yang ditempati oleh Nusa dengan 400 ribuan penonton. Masih sedikit sih untuk jumlah penonton film Indonesia yang sebenarnya sudah berjuta-juta ya di tahun sebelumnya. Namun semoga saja film Indonesia kembali bangkit di tahun berikutnya ya, tahun 2022. Ya,
demikian info yang bisa gua kasih nih untuk sementara waktu ya, karena nanti data film Indonesia ini akan gua update lagi di edisi Januari mungkin ya, untuk sampai Desember kelarin dulu dan kita akan mengetahui finalnya nih, siapa yang posisi 1, apakah Nusa atau yang lainnya. Yang lain masih punya kesempatan besar sih. Oke, kalian mau nonton film apa nih? Apakah kalian ada yang sudah nonton film dari 1 sampai 15 ini? Kalau belum ada ya bisa kalian tonton lah. Banyak, ada yang di digital streaming seperti bioskop online dan lain-lain udah mulai tayang. Banyak juga film yang gak kedata di sini karena nggak sempat tayang di bioskop. Kita nantikan film-film Indonesia berikutnya yang bisa nembus 1 juta. Siapa nih kira-kira? Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe Hadit Movie Time, Ruang Film. Dan yuk nonton, enjoy movie ever. Hadit Movie Time.